Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Aska. Saya dari Tasikmalaya. Umur saya 18 tahun. Kebetulan acara workshop kali ini saya paling muda. Nah, setelah mengikuti workshop ini, Masya Allah, saya mendapatkan motivasi yang sangat banyak. Terus jangan lupa untuk tetap bersyukur dan berdoa. Saya akan mempraktekkan semuanya. Itu semua dari praktek dari Coach Erik itu, subhanallah. Insya Allah saya praktek dan saya tunggu kesuksesan saya dan kesuksesan kalian semua untuk kedepannya MBO Project. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan harapan saya semua dalam keadaan yang sehat hari ini. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi nih kita akan mengakhiri bulan ini, berpisah dengan bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan dimana kita dilipat gandakan pahalanya. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu Ramadan, tapi ini sudah tinggal hitungan hari, nggak ada seminggu lagi kita harus berpisah dengan bulan yang selalu dinantikan tiap tahunnya. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini kita lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sedekahnya, ditingkatkan semua ibadahnya, dan bisa meraih keutamaan di bulan ini. Teman-teman semua, ini kita lanjut di sesi jadi juragan modal HP versi streaming, di mana di sesi inilah saya akan coba berbagi jurus di mana kita bisa melipat gandakan omset ya, melipat gandakan omset yang sudah pernah saya sampaikan bahwa workshop ini mengajarkan bagaimana orang bisa menjadi pengusaha, tidak sekedar menjadi pedagang. Nah, beda antara pedagang dan pengusaha. Nah, di sesi sebelumnya, yaitu di sesi 5, betul ya, sesi 5, sesi 6 kemarin ya? 6 ya? Sesi 6, sekarang sesi 7 ya. Di sesi 6, kita sudah belajar teknik closing dan bagaimana memfollow up orang yang nanya jadi beli, orang yang berkunjung jadi pembeli, orang yang kepo akhirnya jadi beli. Kemudian follow up yang kedua adalah bagaimana orang yang beli bisa beli lagi, dari konsumen di follow up jadi pelanggan. Itu sudah kita bahas di sesi kemarin, di sesi yang ke-6. Nah, dari hasil follow up itu, kita akan bisa ngebangun yang namanya funneling sales. Nah, jadi, di sesi 7 inilah yang akan kita bahas mengenai funneling sales. Atau saya lebih enak menyebutnya sales level. Nah, orang yang ngebangun funneling atau sales level inilah dia yang akan nantinya merubah posisinya, upgrade posisinya, tidak sekedar jadi pedagang lagi, tapi dia akan menjadi seorang pengusaha. Yang namanya pengusaha, versi saya nih ya, pengusaha itu dia bisa membuat bisnisnya bersistem sehingga akan terbangun aset yang akan terus menghasilkan omset walaupun dia sendiri tidak sedang bekerja. Sekali lagi, pengusaha menurut saya adalah seorang yang bisa menghasilkan omset walaupun dia sendiri tidak bekerja. Dengan cara dia ngebangun aset. Bisnisnya dibangun sistem. Sehingga terjadi aset. Dan aset terus akan menghasilkan omset. Walaupun pemiliknya tidak sedang bekerja. Nah, supaya bisa menjadi aset, maka kita perlu ngebangun funneling. Atau sales level. Ini kaitannya dengan follow up. Kalau Anda belum belajar ilmu follow up yang kemarin saya share, Anda nggak akan bisa ngebangun funneling ini. Jadi Anda harus pelajari dulu teknik-teknik follow up-nya. Supaya nantinya Anda bisa ngebangun funnelingnya. Nah, kenapa disebut funneling? Karena ini seperti corong. Corong atau torong, atau corong minyak ya. Ini corong minyak kan seperti ini bentuknya, saya gambar ya. Nah, tahu ya, ini corong minyak. Nah, ini saya gambar corong minyak. Oke. Nah, ini funneling sales. Yang atas lubangnya besar, makin ke bawah makin kecil. Ya, makin kecil. Nah, ini dimulai dari corong yang pertama, di level yang pertama. Ini adalah level
calon konsumen. Nah, calon konsumen ini yang paling banyak. Siapa calon konsumen? Yaitu adalah teman-teman kita atau orang-orang yang berteman kita di akun sosmed. Oke? Karena temanya ini kan jadi juragan modal HP. Bagaimana kita bisa membangun bisnis lewat sosmed. Nah, makanya bagi Anda yang baru melihat video ini, sebaiknya Anda tonton part 1-nya sampai part 6-nya, kemudian baru nonton part 7. Kalau Anda langsung nonton di bagian ini, pasti Anda bingung. Ya, maka sebaiknya Anda nonton step by step-nya bagaimana kita ngebangun bisnis hanya dengan modal HP. Bagaimana kita membangun bisnis modal sosmed. Ya, ini funnelingnya. Paling banyak kita akan menemukan calon konsumen. Di mana calon konsumen adalah orang-orang yang berteman kita di akun sosmed. Mereka kita buat tertarik dengan produk kita, dengan kita membuat postingan-postingan. Membuat artikel-artikel yang kita share di Facebook supaya mereka nantinya tahu produk kita, kemudian ingin tahu dengan produk kita, kemudian tanya-tanya tentang produk kita, dan akhirnya beli. Nah, cara postingnya sudah kita berikan di part 5. Kalau nggak salah part 5 kita share bagaimana kita membuat copywriting. Ya, ada teknik dengan outline, ada teknik bias set, ada storytelling. Anda bisa lihat di sesi sebelumnya, di bagian 5 atau 4 kalau nggak salah Anda cari. Nah, calon konsumen adalah orang-orang yang berteman di Facebook kita, kemudian dia udah nanya, kepo tapi belum beli. Maka lakukanlah follow up supaya jadi pembeli, jadi konsumen. Tekniknya sudah saya berikan ya, bagaimana memfollow up calon konsumen atau bagaimana memfollow up orang yang udah baca, nanya-nanya tapi belum beli menjadi pembeli. Nah, jumlah antara calon konsumen dengan konsumen pasti berkurang jumlahnya. Ini lebih kecil, makanya ini bentuknya miring ya. Jumlah konsumen lebih banyak, calon konsumen lebih banyak. Kenapa? Karena tidak semua calon konsumen akhirnya memutuskan beli. Yang memutuskan beli pasti lebih sedikit. Nah, setelah dapat konsumen, follow up lagi. Supaya dia jadi customer. Nah, konsumen ini orang yang beli sekali. Customer, orang yang beli lebih dari sekali. Akhirnya dia jadi pelanggan. Ada teknik follow up-nya. Bagaimana memfollow up konsumen jadi customer, sudah saya share di edisi 6, di part 6. Nah, jumlahnya makin sedikit lagi antara konsumen ke customer. Ya, calon konsumen banyak, berkurang jadi konsumen. Jumlahnya makin sedikit, setelah jadi customer makin sedikit lagi. Karena tidak semua konsumen, dia akan repeat order. Dia akan beli lagi. Ya, maka customer makin sedikit. Nah, customer ini adalah orang-orang yang sudah loyal dengan produk kita. Kenapa? Karena dia udah beli lagi. Artinya apa? Dia udah positif dengan produk kita. Dia sudah merasakan manfaat tentang produk kita. Dia sudah, pokoknya kesannya udah baik lah tentang produk kita. Dan dia sudah bisa kita follow up untuk ikut mereferensikan ke orang lain. Maka dia sudah bisa menjadi tim penjualan. Bisa kita jadikan drop shipper. Ingat, saya berapa kali sampaikan, marketing terbaik adalah mereka yang sudah menjadi customer kita. Pelanggan kita itu marketing terbaik kita. Ya. Jadi, dropshipper. Di follow up jadi dropshipper. Contoh gini, ada seorang ibu, konsumen, ibu-ibu yang sudah beli berkali-kali. Dia sudah tertarik dengan produk kita, beli dari repeat order. Pasti dia udah merasakan manfaat. Kita follow up. Ibu kan sudah merasakan gimana produk kita manfaatnya. Barangkali Bu, ada rekan, ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada keluarga Ibu yang mungkin membutuhkan produk ini. Ibu bisa referensikan, nanti saya yang kirim, Ibu dapat keuntungan sebagai dropshipper. Berapa keuntungannya? Misalkan sekian puluh ribu Bu, kan lumayan. Dia pasti senang. Dia akan mereferensikan orang lain tanpa harus dia stok produk. Nanti kita yang antar, dia dapat komisi. Itu skema distribusi dropshipper. Nah, tentu mau dong karena dia sudah merasakan manfaatnya. Dia tinggal cerita ke teman-temannya, cerita ke keluarganya, cerita ke tetangganya tentang manfaat produk kita. Apalagi kalau dia ketemu orang yang lagi membutuhkan produk kita, ya, maka dia sudah bisa mereferensikan dan dia dapat keuntungan dropshipper dari kita. Kalau dia udah berkali-kali ikut mereferensikan, dapat komisi, kita follow up lagi supaya nanti dia akhirnya menjadi reseller kita. Nah, kalau udah jadi reseller kita,
dia tentu dapat keuntungan yang lebih besar. Maka itu cara follow up-nya. Bu, ibu kan sudah jualan nih, sudah mereferensikan ke teman-temannya nih. Ibu dapat keuntungan sekian. Mau nggak keuntungan lebih banyak? Gimana caranya? Jadi reseller, Bu. Reseller apa artinya? Dia belanja dalam jumlah tertentu untuk dijual lagi. Maka dia jadi reseller. Keuntungannya tentu lebih besar dari dropshipper. Karena dia belanja. Kalau dropshipper kan nggak belanja, cuma mereferensikan. Tapi kalau reseller, namanya juga reseller, dijual lagi gitu ya. Menjual kembali. Beli dalam jumlah tertentu, paket reseller, kemudian nanti dijual lagi. Dia dapat untung banyak, makin senang dia, makin giat dia, maka follow up lagi selanjutnya, supaya akhirnya dia jadi agen atau distributor kita. Nah, keuntungannya makin banyak, karena untuk menjadi agen atau distributor, jumlah belanjanya lebih banyak daripada reseller. Kuantitinya lebih banyak, keuntungannya lebih banyak. Maka dia sudah makin loyal dengan kita, dia sudah jadi agen, ya, berawal dari calon konsumen. Nah, kita lihat bentuk dari funneling ini atau bentuk corong ini. Di atas ini banyak jumlahnya, karena ini adalah pertemanan kita. Pertemanan, sosmed, jumlahnya banyak banget. Ini buyer, orang yang akhirnya memutuskan beli, jumlahnya lebih sedikit. Ya, ini pelanggan, jumlahnya makin sedikit. Jumlahnya makin sedikit, ini di follow up terus ya. Follow up, ini follow up lagi. Customer jadi dropshipper tadi ya. Customer jadi reseller, reseller jadi agen. Jumlahnya makin sedikit. Kenapa? Tidak semua reseller jadi agen. Tidak semua dropshipper mau jadi reseller. Tidak semua customer juga mau mereferensikan. Tapi biar kita mau agen kita banyak, maka banyaknya di sini. Ya. Makin banyak calon konsumen, artinya makin banyak peluang kita dapat agen. Oke, ini rumusnya. Jadi banyakin nih, tutup yang atas ini, lubang yang ini dibanyakin, agar ke agennya nanti jadi banyak, makin banyak. Nah, kalau Anda sudah bisa ngebangun sampai level ini, Anda sudah punya konsumen yang terus Anda follow up, akhirnya Anda punya konsumen yang sampai masuk ke level agen. Bisnis Anda sudah bersistem. Anda sudah mulai kebangun sistem. Makin banyak agen di sini, makin banyak orang yang memasarkan produk Anda. Akhirnya Anda punya yang namanya usaha bersistem. Inilah yang disebut aset. Kemudian berubah aset jadi omset. Nah, Anda sudah punya asetnya jadi omset, maka Anda dapat yang namanya passive income. Betul begitu? Kenapa? Karena agen Anda sudah banyak, walaupun Anda sudah tidak jualan produk lagi, Anda tetap mendapatkan omset. Tapi kalau Anda hanya posisi jadi pedagang, Anda dapat omset manakala Anda jualan. Ketika hari itu Anda tidak jualan, mungkin Anda ingin refreshing, Anda ingin jalan-jalan, Anda ingin tidur seharian, Anda ingin mau ngapain, Anda tidak jualan, hari itu Anda tidak dapat omset. Tapi kalau Anda ngebangun funneling ini, Anda punya agen, punya reseller, Anda akan tetap mengalir omsetnya, walaupun Anda tidak jualan. Anda sudah stop jualan, Anda tinggal melayani, tinggal maintenance, tinggal ngebina tim, ya, tinggal mentoring mereka, agen reseller Anda. Mereka terus menghasilkan omset Anda, karena mereka adalah asetnya Anda. Aset menghasilkan omset, dan ini adalah omset yang menghasilkan passive income. Inilah bedanya antara pedagang dan pengusaha. Sudah terjawab ya? Kenapa ini disebut jadi juragan modal HP? Supaya Anda betul-betul menjadi seorang pengusaha yang bisa punya passive income. Oke. Jelas sekarang terjawab. Jadi kuncinya ada apa? Sekali lagi, Anda bangun yang namanya funneling. Ini Anda bangun, Anda terus follow up mereka, makanya pelajari teknik-teknik follow up, terus dilakukan supaya Anda mahir follow up,
Anda mahir membuat calon konsumen jadi konsumen, Anda mahir bagaimana konsumen menjadi customer, Anda mahir follow up menindaklanjut bagaimana customer jadi dropshipper, bagaimana dropshipper jadi reseller, dan akhirnya jadi distributor Anda, dan Anda terbangun aset, Anda sudah bisa dapat passive income. Ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka udah enak. Usaha Anda makin kuat, makin kokoh, karena Anda didukung oleh tim penjualan yang hebat. Tapi kalau Anda nggak ada tim penjualan, berat, Anda akan capek sendiri. Ya, jadi inilah bedanya pengusaha dan pedagang. Sekarang pilihannya ada pada diri Anda. Anda mau stop jadi pedagang saja, sudah cukup, atau Anda mau upgrade jadi pengusaha. Kalau Anda mau upgrade jadi pengusaha, maka syaratnya Anda harus punya aset. Apa itu aset? Aset yang funneling tadi. Ya, aset itu Anda ngebangun funneling. Ini kaitannya dengan bisnis modal HP, kaitannya bisnis modal sosmed. Dan inilah yang saya lakukan. Kenapa omsetnya MBO Pro tiap bulan naik, tiap tahun naik, terus memecahkan rekor? Karena saya ngebangun aset. Otomatis funneling saya semakin besar, semakin besar. Aset saya semakin besar, omset makin besar, passive income makin besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan harapannya teman-teman tidak melupakan yang namanya follow up. Jangan lupakan, kalau teman-teman kecuali mau berhenti jadi pedagang saja, stop di situ. Ya, nggak perlu main follow up, nggak perlu ngebangun funneling. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang punya penghasilan terus-menerus, walaupun Anda tidak jualan, Anda tetap dapat omset, bangunlah funneling. Itu teman-teman, ya, di part ini di Jadi Juragan Modal HP kita udah ketemu bagaimana kita bisa memposisikan diri jadi pengusaha. Nah, kalau Anda sudah ngebangun funneling, saya mau kasih lihat bagaimana potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa ngebangun funneling ini. Berapa rupiah yang bisa kita hasilkan, berapa penghasilan kita dapatkan, dan itu pasif ya. Tapi sebelum itu, kita persilakan dulu sponsor kita yang mau lewat berikut. Baik, terima kasih teman-teman sudah mempersilahkan, sudah memberi waktu kepada sponsor kita yang mau lewat. Kita lanjut lagi. Sekarang saya akan hitung-hitungan duitnya nih. Hitung-hitungan duit. Nah, kalau udah bicara duit kan menyenangkan ya. Bagaimana hasilnya kalau kita udah ngebangun funneling? Saya mau kasih contoh kasusnya adalah produk saya MBO Pro. Ya, untuk memudahkan menghitung. Ini hitungan real soalnya ya. Hitungan real, saya mau kasih lihat potensi penghasilan bagaimana bisnis MBO Pro. Anda bisa membangun funneling dari MBO Pro. Misalkan ada seorang agen, Anda mau ngebangun funneling dengan MBO Pro, apa yang Anda akan dapatkan ya. Nah, di sini ada beberapa harga mulai dari agen, reseller, dropshipper. Ini funnelingnya kan seperti ini. Kemudian konsumen. Nah, agen, reseller, dropshipper, konsumen. Oke. Nah, untuk seorang agen itu mendapatkan harga 100.000 dari pusat dengan berbelanja minimal 120 botol. Reseller ini mendapatkan harga 120.000. Itu belanja 24 botol. Dropshipper ini tadi orang yang nggak belanja tapi ikut mereferensikan. Ya, kita memberikan dropshipper itu komisinya 30.000 atau dia dapat harga 150. Karena harga konsumen adalah 180.000. Ini udah tersistem harganya ya. Nah, ini tingkatan level salesnya ya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat seorang dropshipper jual ke konsumen, untungnya adalah 30.000. Reseller jual ke dropshipper, untungnya 30.000 per botol.
Oke. Kemudian reseller jual ke konsumen. Untungnya berapa? 60.000. Ya. Kemudian sekarang agen. Agen jual ke reseller. Untungnya 20.000. Agen jual ke dropshipper. Untungnya 50.000. Agen jual ke konsumen. Untungnya 80.000. Ya, 20.000, 50.000. Sekarang kita hitung-hitungan. Anggap Anda sekarang udah menjadi agennya. Anggap Anda udah menjadi agen. Tetapi sekarang hitungan kita, karena judulnya jadi juragan modal HP, ya. Sekarang kita hitung-hitungan. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang besar tanpa modal? Saya anggap Anda nggak punya modal semua dan Anda mulai jadi dropshipper. Nah, dropshipper. Dropshipper. Ya. Keuntungannya dropshipper itu berapa tadi? Nih, di 30.000. Ini hitungan real ya. Nah, saya anggap estimasinya satu orang kemampuannya jual 2 botol per hari. Nah, kita mulai dari dropshipper. Oke, dropshipper. Keuntungannya 30.000 per botol. Nah, satu orang jual 2, maka satu hari dia punya omset 2 botol kali 30.000. Sama dengan 60.000 per hari. Kali 1 bulan sama dengan dia punya keuntungan 1.800.000 per bulan. Nah, keuntungan awal ini jadikan modal untuk jadi reseller. Untuk menjadi reseller itu bisa dengan 12 botol harga 130 atau 1.560.000 modalnya. Berarti ini sudah punya kelebihan ya. Anda sudah bisa jadi modal menjadi reseller. Nah, karena dari 1.800 diambil 1.560 untuk jadi reseller. Jadi dropshippernya sebulan aja supaya Anda bisa jadi reseller tanpa modal. Supaya apa? Keuntungannya makin banyak. Nah, setelah Anda jadi reseller, targetnya Anda target punya 5 dropshipper. Nah, punya 5 dropshipper yang omsetnya ini 2 botol sehari. Berarti kalau Anda punya 5 dropshipper, masing-masing jual 2 botol per hari, omset Anda 10 botol. Keuntungan Anda, reseller, jual ke dropshipper berapa tadi? 30.000. Maka 10 kali 30.000. Sehari. Sama dengan 300.000 per hari. Sama dengan kali 30 hari, 9 juta per bulan. Coba lihat, 9 juta per bulan, insya Allah untuk hidup di Indonesia udah lebih dari cukup. Karena kebutuhan hidup kita nggak nyampe 9 juta. 3 juta, 5 juta udah cukup, Anda sudah bisa nabung. Udah makmur di sini istilahnya. Tapi sekali lagi, kita masih ada level yang bisa kita capai lagi. Nah, 9 juta per bulan. Selanjutnya Anda kumpulkan supaya Anda bisa jadi agen. Nah, seorang agen itu modalnya 12 juta karena belanja 120 botol harga 100. Ya. Targetnya agen punya 5 reseller. 5 reseller ini yang begini, yang punya aset dia punya 5 dropshipper. Jadi dia punya omset 10 botol per hari. Maka kalau Anda punya 5 reseller, ya, maka 5 kali 10. 5 reseller kali 10 botol. Oke, karena 5 reseller, 1 reseller omsetnya 10 botol. Ya. Keuntungannya berapa? 1 botol agen jual ke reseller 20.000. Kali 20.000. Nih ya. 20.000. Nah, berarti keuntungan Anda per hari 5 kali 10, 50 kali 20. Anda punya keuntungan 1 juta per hari. Ya.
atau kali 30 juta per bulan. Maknyos banget. Itu kalau jual 2 botol per hari masing-masing. Kalau satu orang kenyataannya bisa jual 3, satu orang kenyataannya bisa jual 5, makin maknyos. Ya. Nah, Anda sudah jadi agen, Anda tinggal ngebangun funneling secara alami. Ini alami banget. Anda nggak perlu rekrut orang, tapi Anda banyakin saja di level calon konsumen ini. Anda banyakin di sini. Dengan apa? Bikin postingan yang menarik, bangun pertemanan yang menarik, ya, follow up yang baik, follow up yang rutin, dan kunci utamanya Anda punya produk ya untuk membangun funneling ini, ya, syarat kunci ya. Punya produk yang repeat ordernya tinggi, yang RO tinggi, ya, yang RO-nya tinggi. Kenapa? Supaya bisa di follow up. Kalau Anda nggak punya produk RO, susah. Sekali lagi, Anda bisa ngebangun funneling ini kalau Anda punya produk yang repeat ordernya tinggi, habis pakai dan orang bisa beli. Supaya apa? Konsumen bisa jadi customer. Kalau nggak repeat order, susah. Ya, nah, arti punya produk bukan berarti Anda punya produk yang Anda bangun sendiri, tapi punya produk yang Anda jual. Artinya boleh produk orang lain. Ya, Anda nggak harus jadi produsen. Saya lebih fokus kepada saya jualan produknya untuk kebangun daripada saya jadi produsen. Jadi bukan berarti Anda jadi produsen, Anda punya produk merek Anda sendiri. Yang penting ada produknya, boleh produk orang lain, maklon, atau Anda jadi distributor orang lain. Ya, yang penting produk itu punya RO yang tinggi supaya Anda bisa ngebangun funneling ini. Cukup jelas ya? Nah, ini adalah potensi penghasilannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan 1 juta per hari walaupun tanpa modal. 30 juta sebulan tanpa modal. Oke, silakan dipraktekkan. Ini yang bisa saya ceritakan, dan ini adalah hasil dari pengalaman saya pribadi, bukan gedabrus. Apa itu gedabrus? Bukan teori, bukan hanya jual busa, tapi inilah yang saya lakukan, inilah yang saya terapkan, inilah yang saya jalankan teknik ini, sehingga akhirnya saya bisa ngebangun bisnis. Dan luar biasanya, bukan hanya saya yang menikmati, tapi agen-agen saya, reseller saya, tim penjualan saya, semua menikmati penghasilan besar seperti ini. Bukan teori. Angka-angka ini sudah terjadi, yang saya bangun, yang saya dapatkan, angka ini sudah terjadi. Bukan hanya saya, tapi tim penjualan saya, agen-agen saya, reseller saya sudah bisa mendapatkan penghasilan seperti ini. Bukan teori. Jadi Anda jangan pernah berpikir, wah itu teori, itu manisnya. Ini udah terjadi, bro. Ya, jadi ini sudah terbukti, sudah dijalankan, baru saya ceritakan. Saya nggak mau ngecap, saya nggak mau ceritakan hayalan saja. Tapi saya ceritakan yang ada di workshop. Jadi Juragan Modal HP dari part 1 sampai part 7 ini adalah berdasarkan pengalaman nyata, real, bukan teori, bukan dongeng, bukan hayalan. Dan itu akan menjadi kenyataan di tangan Anda sendiri kalau Anda mau melakukan seperti yang saya lakukan ini. Tetapi pilihannya tentu kembali pada diri Anda sendiri. Apakah Anda mau melakukan, atau ini hanya jadi tontonan saja, kemudian dilewatkan begitu saja. Tapi insya Allah kalau Anda mau jalankan ini, Anda mau praktekkan step by step-nya, insya Allah Anda bisa berada pada posisi seperti saya, punya usaha dengan omset besar, dan itu bisa mengalir terus karena sudah terbangun sistem dan aset menghasilkan omset. Siap Anda melakukan? Siap Anda punya pendapatan besar seperti ini? Siapkah Anda jadi pengusaha-pengusaha yang dermawan? Siapkah Anda menjadi pengusaha yang terus bisa menghasilkan omset, dan Anda bisa bersedekah sebanyak-banyaknya? Itu harapan saya, dan saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan 1, 2, 3, atau 5 dari Anda beberapa bulan ke depan, Anda sudah menceritakan kisah sukses Anda, hasil dari Anda tonton video ini. Itu kebanggaan buat saya. Jangan lupa, kalau sudah sukses, ajak saya makan. Oke? Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan manfaat. Workshop Jadi Juragan Modal HP jilid 1 sampai jilid 7 sudah saya sampaikan semua. Harapannya dari workshop sederhana ini lahir pengusaha-pengusaha hebat yang dermawan. Agar apa? Agar makin banyak orang yang suka bersedekah, agar makin banyak orang sukses yang juga bisa mensukseskan orang lain. Terima kasih. Kita jumpa di lain video, dan jangan lupa terus pantengin channel ini. Kenapa? Insya Allah di video selanjutnya saya akan kasih hadiah untuk teman-teman yang mengikuti video ini. Jadi jangan lupa yang belum subscribe dulu. Anda boleh like dan share.
supaya di video selanjutnya Anda bisa mendapatkan giveaway atau hadiah dari saya. Karena saya mau bagi-bagi hadiah di video-video selanjutnya. Jadi jangan tinggalkan channel ini, terus pantau. Mudah-mudahan channel ini manfaat ya, utamanya saya bisa sharing pengalaman-pengalaman yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.